Ya, halo Pak Sudianto. Halo, selamat siang, Bro. Ya, selamat siang. Silakan. Apa yang mau sampaikan? Ya, artinya kalau yang pertama, kalau menurut pendapat saya, jalan keselamatan itu harus, kalau di umat Kristen harus tentukan dulu siapa sebenarnya Tuhannya, Bro. Ya, betul. Siapa dulu Tuhannya, Bro. Ya, betul. Terus, Ya, begitu. kok Itu tumben saja dulu, cerdas? Bro. Kok Hah? tumben cerdas? Kok tumben cerdas? Ya iyalah. Wis, enggak iya dong. Iya dong. Ya. Begitu, Bro. Jadi Ya. harus yang pertama harus bisa Ya. membedakan mana pencipta dan ciptaan, Bro. Ya. Kayaknya begitu. Oke. Menurutmu ah, siapa yang bisa mengampuni dosa manusia? Yang bisa mengampuni dosa manusia ya Sang Pencipta lah. Sang Ya. Pencipta. Jelas kita Ya. berdosa. Manusia berdosa. Ya. Jelas yang Berarti bisa menghapus dosa adalah yang menciptakan manusia. Ya, terima kasih. Pernah nggak kau dengar batu penghapus dosa? Nggak ada batu penghapus dosa. Nggak ada batu penghapus dosa. Ya, Gimana terima batu kasih. penghapus dosa, Bro? Nanti coba kau Google, yang menghapus dosa adalah Tuhan. Maka Ya. ternyata ada di muka bumi ini sebuah batu yang bisa menghapus dosa manusia. Berarti itulah Tuhanmu. Oke. Terima kasih Pak Aryan Suyanto. Ada lagi yang mau disampaikan? Biar Batu kita... di mana, Pak? Batunya batu di mana? Hajar al-Aswad nanti... maksudnya. Enggak, aku enggak bilang itu, nanti kau cari saja. Oke, sekarang kriteria Tuhan kedua. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan lah. Nggak mungkin manusia. Nggak mungkin Yesus. Ya. Yang pasti Allah. Ya. Nggak mungkin Yesus, Bang. Ya, apakah kau yakin sama dengan saya ciptaan juga, sama dengan Abang. Apakah kau yakin Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi? Yakinlah, kok nggak yakin? Ya. Siapa Tuhanmu itu? Ini Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Yesus, Bro. Yang menciptakan Yesus, yang menciptakan dirimu. Yang menciptakan si Paulus. Ya, betul. Sekarang aku tanya kau, hari keberapa daratan, masa keberapa daratan diciptakan Tuhanmu? Sebukti sebagai dia pencipta langit dan bumi. Nah, begini Bro, begini. Aku pun bisa mengaku pencipta langit dan bumi. Gak perlu Tuhan, aku pun bisa. Aku pun bisa mengaku pencipta langit dan bumi. Aku bilang, akulah pencipta langit dan bumi. Cuman ketika ditanya orang, pada hari keberapa kau cipta matahari? Aku bilang, penting aku menciptakan langit dan bumi. Menurut ajaran Kristen, tidak bisa. Harus. Kalau kau pencipta harus berani kau katakan, hari pertama ini kuciptakan, hari kedua ini kuciptakan. Begini Bro. Makanya aku bilang, belajar kau banyak, cari buku ya banyak. Ya. Halo, dengar dulu Bro, dengar dulu. Siap. Begini, sekarang Tuhannya dulu ditentukan. Siapa? Kemudian setelah dapat Tuhannya, dengar dulu, domba. Kan sudah kita tentukan tadi. Saya bilang, siapa pencipta langit dan bumi? Apakah Tuhanmu? Iya, Tuhan saya. Siapa namanya? Ini ya. Hari keberapa daratan diciptakan atau masa keberapa? Kau nggak tahu. Sebenarnya begini, kan konsepku Allah. Silakan kau bantah Allah. Ya, kan sudah aku nggak membantah. Aku hanya menanya sebagai pembuktian Tuhanmu pencipta langit dan bumi. Masa keberapa daratan diciptakan? Coba kau jelaskan kepadaku. Itu nggak penting, Bro. Terhadap konsep ketuhanan nggak penting itu. Nggak penting itu, Bro. Sekarang apa? Nggak penting. Ya, sekarang apa yang membuat kau berat bertuhan? Sekarang apa yang membuat kau berat bertuhan kepada Yesus? Oh, silakan. Yesus ini ciptaan, Bro. Dia dilahirkan oleh si Ibu Maryam. Jadi Yesus menurutmu, Yesus makan, Yesus berak. Jadi menurutmu, ya. Jadi menurutmu, Tuhan itu tidak menyusui, tidak berak, tidak makan, tidak dilahirkan. Apakah begitu? Ya. Berarti Tuhan kau batu. Batu tidak menyusui, tidak berak, tidak dilahirkan.
Yang mana Tuhanmu coba definisikan? Oh, jadi dasarnya di situ. Jadi Tuhan harus berak, Tuhan harus makan. Saya tidak bilang harus. Saya tidak bilang harus. Saya tidak bilang harus. Kau yang mendefinisikan. Apa keberatan kau? Kenapa Yesus tidak Tuhan? Kau bilang karena Yesus makan, Yesus berak, Yesus menyusui. Oke. Berarti kalau tidak melakukan itu Tuhan. Iya, kau bilang batu tidak menyusui, tidak makan, tidak berak. Berarti Tuhan kau batu, begitu. Oke, jadi Tuhan diperanakan. Tuhan diperanakan menurut kalian? Kalau Tuhan mau, bisa kau larang. Nggak perlu repot-repot, bro. Nggak perlu repot-repot. Tuhan harus dilahirkan, bro. Itu menurut kau. Memang Tuhan bisa kau atur. Bisa kau atur Tuhan. Nggak perlu repot-repot, bro. Nggak perlu repot-repot Tuhannya begitu, bro. Nggak perlu. Dulu kau. Kenapa kau keberatan kalau Tuhan dilahirkan? Loh, konsepnya memang Tuhan tidak dilahirkan, bro. Berarti kau lebih hebat dari Tuhan. Kau aja lah Tuhan. Berarti kau lebih hebat dari Tuhan. Oke, sekarang aku tanya. Kalau memang Tuhan dilahirkan, bro, Tuhan dilahirkan, ya. Tuhan dilahirkan. Lantas siapa yang menciptakan Maryam? Ya, Tuhan itu juga. Kenapa rupanya? Oh, kalau begitu di belakangan nanti lahir di belakang. Masa ibunya duluan lahir? Gitu, bro. Sebentar, bro. Sebentar. Mana duluan anak? Sebentar. Ibu, mana duluan konsepnya? Sebentar. Itu kan setelah Tuhan jadi melahirkan. Sebelumnya kan Tuhan di sana. Gimana sih kau? Tuhan di mana? Tuhan pertama di sorga. Kemudian dia menciptakan wanita. Baru dia terlahir dari wanita itu. Kok lucu kau seolah-olah Maria itu lahir sebelum dunia ada. Itulah yang sering ku bilang, keledai tetap keledai. Semua definisi yang kau bilangkan merujuk kepada batu. Tuhanmu nggak ada. Kalau itu kau buat. Mana duluan mana yang duluan minum air? Ya, si Maryam atau si Yesus? Minum air. Ya. Ya, Yesus itu ada setelah Maria melahirkan. Pahami? Ya. Tentu yang lebih dahulu minum air Maria. Tapi kalau Tuhannya kan lebih dahulu ada. Paham enggak kau mana Tuhan, mana? Ya, apa mau sampaikan? Ya, jadi ketika Yesus dilahirkan, di mana Tuhannya sudah di atas, enggak ada. Loh, itulah kau makanya aku bilang, menurutmu Tuhan itu batu. Ketika dilahirkan keluar brojol, Tuhannya hilang. Tuhan itu maha kuasa, maha kuasa. Dari batu pun, sekarang aku tanya dulu kau. Kriteria menurut kau, Tuhan kenapa tidak bisa punya anak? Coba jawab dulu. Untuk apa Tuhan repot-repot punya anak, bro? Dia punya kuasa. Tuhan nggak perlu beranak, tidak diperanakan, tidak beranak. Dia hanya punya kuasa. Dia punya kuasa, tidak perlu dia harus dilahirkan, bro. Yang kutanya, kenapa Tuhan tidak punya anak? Bukan kutanya tidak perlu. Aku tanya kenapa Tuhan tidak punya anak? Memang kalau dikatakan Tuhan tidak beranak, bro, konsepnya. Ya kenapa? Kenapa konsepnya harus jelas? Cari di kitabmu kenapa Tuhan tidak punya anak. Baca baik-baik. Satu Esa, enggak beranak, bro. Kalau dia beranak, bro, bukan Tuhan. Carikan. Bro, di dalam kitabmu, kenapa Tuhan tidak beranak? Karena tidak punya istri. Oke, ya selamat siang ya. Nanti kau gali-gali cari, nanti kau masuk lagi penasaran lah kau situ. Nangis lah kau situ. Kasihan kawan. Ya begini kalau berhadapan sama keledai. Apa yang diucapkannya nggak tahu. Kosong, semua kosong. Ya, apa kriteria Tuhan? Saya tanya dia tadi kan. Apa jawabnya? Wah, itu mana Tuhan tidak makan, tidak menetek, tidak berak, tidak kentut. Mana tuh makan kena berak, kena kentut segala. Berarti kalau tidak melakukan itu Tuhan, iya katanya. Ya batu itu mana ada berak, mana ada menyusui, mana ada kentut, mana ada Tuhan kau tunggu. Apa kriteria lain? Oh dia macam cinta. Oke.
Siapa yang kau apakah Tuhanku pencipta? Ya, Tuhan saya pencipta. Oke. Siapa namanya ini? Oke. Hari keberapa atau masa keberapa daratan cipta? Tidak tahu. Aduh. Aku pun bisa jadi Tuhan kalau gitu aku bilang. Ya, ini dah ada lagi naik